2023 akan dilaksanakan sidang perkara KDRT. Tata tertib persidangan Pengadilan Negeri SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang. Berikut ini tata tertib persidangan yang harus dipatuhi dan ditaati. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang perkara pidana KDRT yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123 pidana KDRT Pengadilan Negeri Tangerang atas nama terdakwa Muhammad Rafiq dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ruang sidang. Kepada polisi dimohon untuk bawa terdakwa atas nama Muhammad Rafiq untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Terdakwa telah saya hadirkan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke posisi. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam bab. Sebutkan nama saudara, tempat lahir, umur, jenis kelamin, keluarga negaraan, alamat, agama, pekerjaan. Saudara terdakwa Muhammad Rafiq, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan
melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pasal 44 UU nomor 23 tahun 2004. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasehat hukum saudara? Betul mereka penasehat hukum saudara. Saudara penasehat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Yang majelis hakim terhormat kami memohon. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap majelis hakim yang terhormat. Baik, silakan dibacakan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara 123 pidana KDRT /2023 Pengadilan Negeri Tangerang. Terdakwa nama lengkap Muhammad Rafi, tempat lahir Cisoka, umur 27 tahun, tanggal lahir 1 Januari 1985. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Anilan Blok D 15/7 RT 68 RW 11 Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA. Penahanan ditahan oleh penyidik Polsek Cisoka pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum pada tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 4 November 2023. Ditahan oleh penuntut umum pada tanggal 4 November 2023 sampai dengan 14 November 2023. Dakwaan bahwa terdakwa Muhammad Rafi selama 2 bulan sejak Oktober 2023 sampai dengan November 2023 bertempat di perumahan Anilan Blok D 15/7 RT 68 RW 11 Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya Selvi Damayanti. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada bulan Oktober, terdakwa Muhammad Rafi menyicil kredit motor baru, yaitu motor Yamaha XKI 125 selama 3 tahun. Sejak menyicil motor Yamaha XKI tersebut, uang belanja bulanan pada istrinya Selvi Damayanti berkurang banyak, sehingga Selvi Damayanti meminta uang lebih untuk kebutuhan sehari-harinya dikarenakan tidak cukup. Terdakwa Muhammad Rafi tidak terima dan merasa istrinya sangat boros, sehingga terjadi perkelahian adu mulut dan lempar barang. Beberapa hari kemudian terjadi kembali perkelahian diikuti suara teriakan dan tangisan. Selvi Damayanti mendapat ancaman pembunuhan oleh suaminya. Kejadian tersebut terjadi berulang terus-menerus selama 2 bulan hingga November 2023 dan dilaporkan ke Polsek Cisoka oleh tetangganya yaitu Fauzan Raksandiani yang mendengar dan melihat kekerasan terdakwa beberapa kali. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti mengenai dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Apakah penasihat hukum sudah siap mengajukan eksepsi? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Nota keberatan eksepsi. Dalam perkara pidana KDRT atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi 123/K/2023 Pengadilan Negeri Tangerang atas nama terdakwa Muhammad Rafi diajukan oleh tim penasihat hukum Ida Dianti dan Asabu Kafi, disampaikan pada sidang pengadilan tindak pidana KDRT pada Pengadilan Negeri SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang hari Rabu tanggal 15 November 2023. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan
pelanggaran tindak pidana KDRT pada Pengadilan Negeri SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang dalam perkara tindak pidana KDRT di Wisata. Perihal keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDS 15/11/11/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama terdakwa Muhammad Taufik. Eksepsi yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari penegakan hak dari terdakwa yang pada proses pemeriksaan ketahuan telah ada pelanggaran yang pada akhirnya sangat merugikan terdakwa. Kondisi mana apabila dipenuhi secara baik, maka bukan tidak mungkin terdakwa tidak akan duduk di kursi pemeriksaan seperti yang kita lihat saat ini. Kemudian dalam eksepsi ini kami juga menyoroti tentang surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan hari ini. Sehubung dengan dakwaan jaksa penuntut umum, maka perkenan kami menyampaikan eksepsi sebagai berikut. Eksepsi pertama, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak menyertakan keterangan kejahatan yang juga dialami oleh terdakwa Muhammad Taufik, yaitu terdakwa Muhammad Taufik mendapat kekerasan dari ayah korban, ayah dari Selvi Damayanti. Dia menuduh Muhammad Taufik akan membunuh korban. Kedua, bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak mencantumkan kronologi secara lengkap. Ada beberapa hal yang tidak disampaikan dalam dakwaan, yaitu alasan secara jelas mengapa Muhammad Taufik dituduh melakukan kekerasan yang dilebih-lebihkan. Maka dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memberikan keputusan. Demikian eksepsi ini kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Baik, karena penasihat hukum sudah membacakan eksepsinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi. Akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap yang mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini? 2 orang saksi yang mulia. Mohon dihadirkan saksi pertama. Baik yang mulia. Menghadirkan saksi yang membawakan persidangan. Terdakwa mohon duduk di tempat yang telah disediakan. Mohon polisi membawa saksi atas nama Fauzan Rafsanjani ke dalam ruang persidangan. Saksi telah saya hadirkan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai saksi apa? Saksi di sini merupakan saksi yang mengakui kejadian tersebut yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya siap memberikan keterangan dalam persidangan ini yang mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam draft dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Sebutkan nama saudara, Fauzan Rafsanjani, tempat tanggal lahir, Isoka 24 Maret 1994, jenis kelamin, laki-laki, umur, 29 tahun, agama, Islam, alamat, rumah Nilai, pekerjaan. pegawai swasta di perusahaan bangsa Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan hari ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Maka dari itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia disumpah yang mulia. Silakan kepada kamera. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudara telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Maka dari itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya mengenal
Saya mengetahuinya yang mulia terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah terjadi KDRT yang dialami oleh korban Syafri Damayati? Pada tanggal 16 Oktober 2023, saya mendengar suara teriakan dan tangisan dari dalam rumah terdakwa. Lalu pada tanggal 20 Oktober 2023, saya mendengar kembali suara teriakan dan tangisan yang sangat kencang dari dalam rumah terdakwa. Pada tanggal 25 Oktober 2023, saya melihat langsung terdakwa memukul korban di teras rumah lalu diseret ke dalam rumah. Bagaimana reaksi saudara melihat peristiwa tersebut? Saya sangat kaget dan hal tersebut harus ditindaklanjuti sehingga saya melapor pada Polsek Musoka. Baiklah, coba saudara jelaskan. Saat saudara melihat kejadian tersebut, apakah ada saksi lain? Tidak ada yang mulia. Saya sedang memanaskan motor di depan rumah sekitar pukul 19.00 dan di sekitar tidak ada orang. Baik, kepada hakim anggota apakah ada pertanyaan? Saudara saksi saat mendengar atau melihat kejadian KDRT tersebut, apakah diam saja atau melakukan tindakan lain? Pernah yang mulia. Pernah yang mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota 2. Apakah saudara saksi pernah berkomunikasi dengan terdakwa atau korban? Pernah yang mulia. Saya pernah bertemu dengan korban di luar rumah saat terdakwa sedang pergi bekerja. Saya bertemu korban di warung tak jauh dari rumah korban. Saya melihat luka di bagian leher dan dagu, sehingga saya bertegur sapa, namun tidak direspon oleh korban. Baik, terima kasih kepada saudara Fauzan Wafsanjani. Panikara silakan panggil saksi selanjutnya. Saudara Fauzan Rafsanjani, silakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Polisi, mohon bawa saksi atas nama Syafri Damayati ke ruang persidangan. Saksi telah saya hadirkan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kamu. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai saksi apa? Saksi di sini merupakan saksi korban yang mulia. Baiklah, saudari saksi. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Saya menjelaskan kepada saksi sebagai Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagaimana yang telah terdapat di dalam. Dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Pertama, sebutkan nama saudari. Tempat tanggal lahir. Jenis kelamin. Umur. Agama. Alamat. Pekerjaan. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan pada persidangan ini, menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Maka dari itu, apakah saudari bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Kepada Panikara, silakan mengambil tempat. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudari telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Maka dari itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, sejak kapan saudari mengalami KDRT ini? Sejak 2 bulan yang lalu yang mulia. Silakan dijelaskan penyebab awal KDRT. Uang bulanan yang selalu saya berikan tidak cukup untuk memenuhi saya sehingga saya meminta uang lebih. Namun sebelumnya, uang gaji suami saya cukup. Namun setelah suami saya memutuskan untuk meminjam motor, gaji suami saya menjadi tidak cukup. Awalnya saya hanya diminta dan
Suami saya melakukan kekerasan kepada saya yang mulia, dan saya diancam akan dibunuh jika saya memberikan hutang kepada orang lain. Yang mulia. Baik, apakah saudari mengetahui bahwa saudara Fauzan Nafsanjani telah mengetahui hal ini? Iya yang mulia, karena rumah kami bersebelahan. Baik, silakan kepada hakim anggota jika ada pertanyaan. Kepada yang mulia, saudari Selvi Damayanti, apakah saudari telah melakukan upaya penyelamatan diri atau pembuatan? Iya yang mulia, semakin saya memberontak semakin juga saya disiksa. Saya sengaja memperkeras teriakan saya agar siapapun yang ada di luar rumah saya mendengar dan menyelamatkan saya yang mulia. Baik, silakan hakim anggota 2. Apakah saudari sudah memberitahu hal ini kepada saudara terdekat? Iya yang mulia, awalnya saya akan menjadi takut kepada ayah saya, namun saya diancam akan dibunuh jika saya memberitahu ayah saya yang mulia. Baik, silakan hakim anggota. Yang kedua, Terima kasih kepada saudari saksi. Kepada panitera, silakan panggilkan saksi terakhir. Saudari Selvi Damayanti, silahkan menduduki kursi saksi korban yang telah disediakan. Polisi, mohon antar saksi atas nama Alvin Pramudita ke dalam ruang persidangan. Saksi telah saya hadirkan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke posisi. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai saksi apa? saksi di sini merupakan saksi ahli yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam bap, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Sama sebutkan nama saudara, Alvin Pramudita, tempat tanggal lahir, Jabat 1 Januari 1985, jenis kelamin, laki-laki, umur, 38, agama, Islam, alamat, olahraga, pekerjaan. dokter. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan ini menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Maka dari itu, apakah saudara bersedia untuk bersumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah yang mulia. Baiklah, kepada panitera silakan mengambil. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Saudara telah berjanji dan bersumpah menurut agama yang saudara anut. Maka dari itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik, saudara Dr. Alfi. Bagaimana hasil visum terhadap korban? Hasil visum terhadap korban menyatakan luka memar dan lebam akibat kecil permukaan kasar di lutut kiri dan kanan dan memar di bagian dagu serta dengan 4 memar di bagian samping pinggang dan 2 lebam di bagian bahu serta hasil X-ray yang menunjukkan tidak ada luka dalam. Apa hipotesis saudara mengenai penyebab adanya lebam dan memar tersebut? Hipotesis saya mengenai lebam dan memar itu disetujui disebabkan oleh pukulan tangan dan tegangan. Baik, silakan hakim anggota. Saudara saksi, apakah memiliki hipotesis lain yang tidak sesuai dalam perkara? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Saudari saksi Selvi Damayanti, apa benar barang bukti tersebut milik Anda? Ya benar yang mulia. Baik. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi menemukan luka dalam yang dialami korban? Tidak ada yang mulia. Menurut hasil X-ray tidak ada luka dalam. Baik, cukup. Baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia.
Anda menjadi saksi juga. Apakah hal tersebut benar, saudara saksi? Tidak benar, jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kami cukup. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, ada yang mulia. Apakah benar Anda pernah mempunyai kasus dalam bekerja sebagai dokter? Beratan yang mulia. Baik, saya terima. Dalam pengadilan kali ini, yang dihadiri adalah Muhammad Rafi sebagai terdakwa. Kasus kekerasan tidak ada hubungannya dengan permasalahan saksi yang pernah mempunyai kasus kepolisian. Menurut pasal 166 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saksi tidak diajukan pertanyaan yang menjerat dirinya atau dalam tanda lain tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Dan dalam pasal 117 ayat 1 KUHP, saksi berhak dilindungi dari tekanan oleh siapapun atau dalam bentuk apapun. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, dengan demikian, pemeriksaan saksi ahli kami adalah tutup dan kami ucapkan terima kasih. Silakan kepada kami. Saudara saksi dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang akan diajukan? Lanjutkan kepada penasihat hukum, apakah ada saksi lain yang akan diajukan untuk meringankan terdakwa? Kami tidak menghadirkan saksi yang mulia. Baik, akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa atas nama Muhammad Rafi. Terdakwa atas nama Muhammad Rafi dipersilakan maju menghadap hakim. Baik, saudara terdakwa Muhammad Rafi, apakah benar barang bukti tersebut adalah milik saudara? Panitera, mohon pindahkan barang bukti ini. Baik yang mulia. Sejak kapan saudara terdakwa memiliki rencana melakukan kekerasan terhadap korban? Coba saudara jelaskan penyebab apa yang mengakibatkan saudara melakukan kekerasan terhadap korban? Saya menurut saya mengenai uang belanja bulanan yang tidak cukup sehingga saya merasa kesal dan terjadi marah. Saya melarang istri saya untuk melapor kepada saya. Bila melapor, sudah ada namun istri saya tetap melapor kepadanya sehingga ayah saya mau mengambil saya dan oleh karena itu saya marah kepada istri saya sehingga sering terjadi pertengkaran. Apakah saudara memiliki penyebab lain? Tidak ada yang mulia. Coba saudara jelaskan rincian kejadian kekerasan yang saudara lakukan kepada korban. Karena diawali dengan istri saya menuntut meminta uang sehingga saya merasa kesal lalu saya membawa emosi dan mulai mengucapkan barang seperti gelas dan piring. Lama-kelamaan saya tidak bisa mengontrol itu saya lakukan kesalahan korban menuntut menentukan korban. Baik, hakim anggota 1 apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin. Hakim anggota 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah saudara melakukan kekerasan tersebut hanya berlokasi di rumah atau terjadi di tempat lain? Baik, Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Saudara terdakwa, apa maksud saudara melakukan kekerasan tersebut dalam kondisi sedang sadar? Ya, saya dalam kondisi sedang sadar. Apa maksud saudara menjadi tidak akan melakukan perbuatan serupa lagi? Saya jadi tidak akan melakukan kekerasan. Baik, bagi hakim yang mulia. Cukup. Terima kasih. Pada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? tidak ada yang Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutan kepada terdakwa hari ini? baik yang mulia kami sudah. Baik, silakan dibacakan. Surat tuntutan hasil pembuktian
dan penerimaan pada saksi korban. Tanggapan terdakwa. Keterangan saksi adalah benar. Terdakwa yang pernah melakukan kekerasan pada saksi korban. Yang kedua, saksi ahli yang berubah menerangkan sebagai berikut. Saksi merupakan dokter yang memeriksa saksi korban. Pada November 2023, saksi korban datang untuk diperiksa dan melakukan luka yang korban dapatkan merupakan korban terdakwa. Tanggapan terdakwa. Keterangan saksi adalah benar. Saksi korban yang telah diperiksa pada bulan November 2023. Supaya majelis hakim pengadilan yang memeriksa sampai diputuskan. 1. Menyatakan terdakwa ini bersalah dengan berbedanya kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 320. Yang kedua, dijatuhkan pidana terdakwa Raffi dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara dan denda sebesar 30 juta dengan perintah agar terdakwa setelah ditahan. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan ditangkap dalam sidang ini. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Baik, silakan pada saudara penasihat hukum. Tangerang 14 November 2023. Note pembelaan. Nomor registrasi perkara 123 garis miring P titik garis miring 2023 garis miring PN titik TNB. Untuk dan atas nama terdakwa. Nama lengkap Muhammad Raffi, tempat lahir di Soka, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal perumahan Anilai, agama Islam, pekerjaan buruh. Dengan ini, kami tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan note pembelaan sebagai berikut. Pendahuluan, Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan pengunjung sidang sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati. Selanjutnya selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pedoman dan suci tauladan bagi kita semua sehingga menjadi tuntunan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan aktivitas. Kami sebagai tim penasehat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Penuntut Pengadilan Negeri Tangerang yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, ketekunan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana. Pilar-pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di Pengadilan Negeri Tangerang ini. Bahwa terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara jaksa penuntut umum dan kami penasehat hukum terdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demi tercapainya kebenaran material sejati sebagai suatu keadilan untuk terdakwa. Namun sebelum putusan hukum terhadap diri terdakwa diberikan, note pembelaan yang kami ajukan sebagai penasehat hukum terdakwa ini kami mohonkan untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya, baik secara yuridis, filosofis, dan berdasarkan hati nurani yang terbaik demi tegaknya kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Yang kami inginkan keyakinan hakim mohon untuk memutuskan dengan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tentang kedakwaan dan tuntutan hukum dakwahan,
bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Dasar Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2004. Tuntutan bahwa jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya telah menurut terdakwa sebagai berikut: menyatakan terdakwa Muhammad Rafli terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana menganiaya dan mengancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2023 sesuai dakwaan utama penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rafli dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 30 juta rupiah jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa mengalami penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Menetapkan agar barang bukti berupa screenshotan chat terdakwa dengan korban, rekaman suara, sidik jari, dan hasil visum. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, baik dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun bukti-buktinya yang telah diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut: keterangan saksi bahwa adapun tanggapan terdakwa selama pemeriksaan saksi-saksi adalah bahwa terdakwa Muhammad Rafli melakukan tindakan KDRT selama berulang kali secara berkala selama 2 bulan, bahwa terdakwa mengancam korban supaya tidak melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maka kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan menganalisa lagi rumusan pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, karena menurut kami tim kuasa hukum terdakwa ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi terdakwa dan dipertanggungjawabkan pidana yang terlalu berat, yaitu pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 30 juta rupiah. Sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada hari Rabu 15 November. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa pasal 44 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai menentukan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Bahwa berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut ditentukan pidana minimum dan maksimum baik berupa pidana penjara yaitu maksimum 10 tahun maupun pidana denda paling banyak 30 juta rupiah. Bahwa pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak secara mutandis bisa
dikumulasikan dengan pidana penjara karena kata-kata pidana penjara dan atau denda sebagaimana dalam rumusan tersebut menunjukkan bahwa memang bisa dituntut sekaligus kedua-duanya. Namun oleh undang-undang memberikan batasan ataupun ruang perbidakan bagi penegak hukum dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat termasuk kondisi terdakwa. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 30 juta rupiah sangatlah memberatkan bagi terdakwa dikarenakan terdakwa adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi. Majelis Hukum yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa terdakwa Muhammad Rafli sebagai pegawai buruh, bahwa terdakwa melakukan hal itu dikarenakan istrinya yang sangat boros. Terdakwa memiliki cicilan motor dan istrinya selalu meminta uang sehingga terdakwa melakukan tindakan kekerasan karena merasa kesal. Bahwa berdasarkan analisa yuridis serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi, maka sudah seharusnya sadar terdakwa mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut hukum yang kami hormati, bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami tim penasehat hukum terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Rafli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana KDRT sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari denda sebesar 30 juta rupiah yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Yang 4. Mengembangkan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa. Yang terakhir, menciptakan barang bukti berupa screenshotan chat terdakwa dengan korban, sidik jari, rekaman suara, dan hasil visum. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan replik dari pembelaan penasihat hukum? Ya. Baik, selanjutnya berikan majelis hakim kesempatan bermusyawarah mengambil keputusan. Baik, apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan keputusan hasil sidang hari ini? Kepada terdakwa dimohon untuk berdiri. Putusan nomor registrasi 123/P3/2023 Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang yang mengadili perkara pidana pada peradilan dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Muhammad Rafli, tempat lahir Cisoka, umur tanggal lahir 27 tahun 1 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal perumahan Aniland, pekerjaan guru, pendidikan sekolah menengah atas. Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 oleh kepolisian dan penyidik Polsek Cisoka. Terdakwa
dan Ashabul Kafi SH yang kesemuanya adalah advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Tangerang Jaya Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Jalan Kartini nomor 13 Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa hukum. Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan penuntut umum di depan persidangan pada hari Rabu 15 November 2023, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti dan surat-surat, menemukan petunjuk, mendengar keterangan terdakwa, dan memperhatikan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu 15 November 2023, sesuai hal tersebut, maka dari itu majelis hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Muhammad Rafli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam dakwaan, yakni pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan mengadili. Pertama, menyatakan terdakwa Muhammad Rafli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun penjara. Ketiga, menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar 30 juta rupiah jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda. Keempat, menetapkan agar barang bukti berupa print-screenshot yang terdakwa dengan korban, sidik jari, rekaman suara, dan hasil visum agar disita. Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 8 Kabupaten Tangerang pada Rabu 15 November 2023 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari saya, Profesor Hana Maria Thomas SHMH sebagai Hakim Ketua, Yohana Rosali Butar-Butar SHMH selaku Hakim Anggota 1, Aris Hidayat SHMH sebagai Hakim Anggota 2, Inis Trianingsih SH selaku Panitera, Putri Yasmin SH selaku Jaksa Penuntut Umum, Siti Rahmawati SH selaku Jaksa Penuntut Umum, Indah Dwiyanti SH selaku Penasehat Hukum, dan Ashabul Kafi SH selaku Penasehat Hukum. Baik, silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti? Nanti yang mulia, Apakah saudara akan mengajukan banding? serahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya yang mulia. Silakan penasihat hukum saudara, apakah akan mengajukan banding? Kami tidak akan mengajukan banding, Yang Mulia. Apakah terdakwa menerima keputusan yang telah disampaikan? Saya menerimanya yang mulia. Baiklah, dengan demikian, pemeriksaan sidang perkara pidana KDRT yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123/P/2023 Pengadilan Negeri Tangerang atas nama terdakwa Muhammad Rafli dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Demikian sidang kasus KDRT dengan terdakwa Muhammad Rafli dengan vonis 10 tahun penjara dengan denda sebesar 30 juta rupiah selesai. Sidang dipimpin oleh Profesor Hana Maria Thomas SHMH sebagai Hakim Ketua, Yohana Rosali Butar-Butar SHMH selaku Hakim Anggota 1, Anis Hidayah SH MH selaku Anggota 2, Putri Yasmin SH selaku Jaksa Penuntut Umum, Siti Rahmawati SH selaku Jaksa Penuntut Umum, Indah Dwiyanti SH selaku Penasehat